Terhitung sejak akhir tahun 2019, Indonesia bahkan dunia dihebohkan dengan kemunculan virus yang dikenal dengan sebutan virus corona atau COVID-19. Virus corona merupakan virus yang cukup berbahaya karena penyebarannya yang begitu cepat. WHO telah mendeklarasikan bahwa wabah ini merupakan kesehatan masyarakat darurat internasional pada tanggal 30 Januari 2020. Kemudian dinyatakan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 yang terjadi di Indonesia, kala itu merupakan warga Depok yang berkontak langsung dengan warga negara Jepang. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk diadakannya lockdown, di mana warga dihimbau untuk melakukan aktivitas dalam rumah, tidak dianjurkan untuk berkumpul, dan semua transportasi serta kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah dinonaktifkan. Sebagai akibat dari lockdown dan waktu yang cukup lama, memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah untuk mencegah penyebaran penularan virus corona tersebut. Kondisi tersebut berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir, sehingga banyak warga yang mengalami kelelahan mental. Kelelahan secara mental tersebut dikenal dengan sebutan quarantine fatigue. Quarantine fatigue adalah kondisi yang menyebabkan banyak orang mengalami kelelahan di akhir hari. Walaupun tidak banyak aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut, ia akan terus merasa kelelahan. Tak hanya itu, gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasingkan selama menjalani karantina, kesedihan, dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi, kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Mengkaji dari masalah tersebut, saya, Medira Karyanti dari Jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019 memberikan inovasi konseling berbasis aplikasi yang diberi nama Pocemen, Podcast Cerita Main. Di mana Pocemen memiliki 4 fitur, yaitu untuk fitur utama terdapat konseling, kemudian ada podcast, ada game, dan ada meditasi. Untuk konten utama yaitu konten daring, di mana konten ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk konseling dan memuat beberapa topik seperti karir, pendidikan, keluarga, masalah umum, dan hubungan. Pengguna dapat memilih psikologi mana yang ingin dihubungi untuk melakukan konseling. Untuk fitur yang kedua yaitu podcast. Podcast merupakan fitur yang menyediakan cerita atau kisah inspiratif dari tokoh publik atau influencer yang diharapkan pendengar dapat mengambil sisi positif dari kisah tersebut. Podcast yang tersedia di aplikasi Pocemen ini berkolaborasi dengan podcast yang ada di Spotify. Untuk fitur ketiga yaitu permainan, di mana fitur yang menyuguhkan beraneka ragam permainan untuk menghilangkan rasa bosan berdiam diri dalam rumah selama lockdown diberlakukan. Permainan di aplikasi Pocemen ini berkolaborasi dengan aplikasi permainan yang terkenal yaitu Hago, di mana fitur permainan ini dapat diakses secara online. Pengguna juga dapat mengobrol secara langsung dengan lawan jenis melalui chatting atau open mic pada saat permainan berlangsung. Untuk fitur yang terakhir yaitu meditasi, di mana meditasi merupakan fitur yang difungsikan untuk pengguna dapat menenangkan diri, mengatur kecemasan, amarah, stres, dan jenis emosional lainnya. Terdapat beberapa topik pada fitur meditasi ini, seperti meditasi tidur, tenang di rumah, kesehatan fisik, diri yang lebih baik, dan meditasi darurat. Ada 4 manfaat dari penggunaan aplikasi Pocemen. Yang pertama, memberikan ruang melakukan konseling. Pada ruang konseling ini, pengguna dapat memanfaatkan konselor-konselor yang dapat membantu dalam beberapa aspek, seperti karir, hubungan, masalah umum, pendidikan, dan keluarga. Untuk manfaat yang kedua, yaitu tersedianya ruang untuk meditasi diri. Pada ruang ini, pengguna dapat memanfaatkan meditasi yang disediakan, seperti meditasi tidur, tenang di rumah, kesehatan fisik, diri yang lebih baik, dan meditasi darurat. Diharapkan, setelah mendengarkan meditasi tersebut,
Pengguna dapat menenangkan diri dan dapat mengontrol stres serta emosi yang dapat memicu gangguan mental. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu terdapatnya ruang untuk bermain game online. Pada ruang ini, pengguna dapat memanfaatkan beragam fitur game yang dapat diakses secara online. Diharapkan, dengan tersedianya ruang ini, dapat membantu pengguna untuk mengurangi rasa bosan karena terlalu lama beraktivitas di rumah. Untuk manfaat yang terakhir, yaitu tersedianya ruang podcast. Pada ruang ini, pengguna dapat memanfaatkan podcast dengan mendengarkan kisah hidup, cerita keseharian, perjalanan kesuksesan, atau motivasi yang diisi oleh tokoh publik atau influencer terkenal. Diharapkan, setelah mendengar podcast tersebut, pengguna dapat mengambil hal positif serta merasa percaya diri, bersyukur, dan menambah semangat dalam menghadapi masalah hidup. Untuk mengimplementasikan aplikasi Pocahontas dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu akademisi atau mahasiswa, di mana akademisi atau mahasiswa berperan sebagai pembuat gagasan yang kemudian meminta izin serta mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak-pihak yang berkaitan untuk mendukung Pocahontas. Kemudian yang kedua, instansi pendidikan. Instansi pendidikan berperan sebagai penyebar informasi terkait Pocahontas dan dapat menganjurkan penggunaan Pocahontas di tengah pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir yaitu murid atau pengguna umum. Murid atau pengguna umum berperan sebagai subjek dari aplikasi Pocahontas, karena murid atau pengguna umum akan menggunakan aplikasi Pocahontas. Oleh karena itu, dukungan murid atau pengguna umum sangat diperlukan. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu Pocahontas atau podcast cerita main merupakan inovasi media konseling berbasis aplikasi yang menyediakan 4 fitur, yaitu fitur konseling yang merupakan fitur utama, fitur meditasi, fitur podcast, dan fitur permainan. Media ini dirancang sebagai salah satu upaya inovatif konseling di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dengan adanya media ini, dapat dijadikan salah satu solusi meningkatkan kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Saya Maidira Karyanti, terima kasih.